Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat wa ala alihi wa sahbihi ahli al-fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita kirimkan suratul Fatihah kepada para guru kita, para masyayikh kita, wabil khusus kepada almarhum guru besar almarhum Syekh Nusi Bakari. Allahumma yu'li darajatihi fil jannah wa yukaththir masubatihi wa yudha'ifu hasanatihi wa la tahrimna min barakatihi wa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kami hormati para pejabat yang sempat hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati para pengurus besar Yayasan Penghuli Ilmu Ilomata, yang juga dari ketua yayasan sampai pengurus inti, yang insyaallah mudah-mudahan semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada para sepuh, para imam, pegawai syara, tokoh-tokoh ada, tokoh masyarakat yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang insyaallah mudah-mudahan semuanya kita dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena memang jujur datang ke sini kita orang banyak dosa, hadirin. Tidak ada yang datang ke sini tidak ada dosa. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah nabi dan sudah rasul. Tapi kalau kita lihat dalam riwayat, ternyata Nabi Muhammad itu setiap hari beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Bahkan di dalam riwayat lebih daripada 70 kali. Para ulama mengatakan itu lebih dari 100. Dikatakan sama Nabi, ya ayuhan nas tubu ilallah, wahai manusia tobatlah kamu kepada Allah, wastaghfiru, mintalah ampun kepada Allah, fa inni atubu fil yawm mi'ata marrah, karena saya itu setiap hari beristighfar, kata Nabi Muhammad, sebanyak 100 kali. Ya. Kira-kira kenapa Nabi Muhammad istighfar? Nabi Muhammad istighfar disebutkan oleh para ulama karena ada dua hal. Yang pertama, istighfarnya Nabi itu bukan karena dosa sebenarnya, karena ingin mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa Nabi istighfar? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasyri'an li ummatih, agar supaya menjadi syariat ini buat umatnya. Kita ini yang umatnya banyak dosa, coba kalau Nabi tidak istighfar, mungkin barangkali tidak ada yang istighfar dari kita. Karena Nabi sering istighfar, memberikan kita petunjuk bahwasannya setiap saat, setiap waktu, maka kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, pada siang hari ini masih hidup. Dan ini masih hidup ini berarti masih diberikan kesempatan sama Allah. Al-Imam Al-Ghazali ditanya, wahai Imam, kenapa kok saya sampai sekarang masih hidup, kenapa? Dijawab sama Imam Al-Ghazali, karena ente punya dosa masih banyak. Dosa kamu masih banyak, jadi Allah masih kasih izin kita orang hidup. Oleh karena itu kalau kita kenal Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali itu namanya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau ulama tasawuf, sufi beliau. Bukan hanya sufi, faqih, ahli fikih. Bukan hanya ahli fikih, mufassir, ahli tafsir. Bukan hanya ahli tafsir saja, usuli dan ahli usul, daripada usul fikih, usul tafsir dan usul hadis. Itu Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan, kenapa kita masih hidup sekarang?
Karena dosa kita masih banyak dan kita masih belum tobat kepada Allah, dan masih belum terlalu banyak amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sering sampaikan bagaimana para ulama dulu di Gorontalo ketika mereka membiasakan kebiasaan yang baik. Mungkin ketika waktu itu saya ceramah di tempat ini karena salah satu keluarga besar Nusi meninggal dunia, saya tausiah, saya menjelaskan bahwasannya kebiasaan ulama dulu di Gorontalo yang saya dengar itu seringkali menggunakan baju koko. Ini baju koko ini Bapak Ibu, satu kantong di atas, dua kantong di bawah. Satu kantong di atas, dua kantong di bawah. Kemudian mereka ini setiap kali keluar rumah itu meletakkan biji kacang hijau di kantong atas. Biji kacang hijau di kantong atas, kemudian jalan keluar rumah. Setiap kali melakukan kebaikan diambil satu ditaruh di kantong sebelah kanan bawah. Setiap kali melakukan dosa diambil satu ditaruh di kantong sebelah kiri bawah. Sampai di rumah dihitung, hari ini saya lebih banyak melakukan dosa atau pahala. Nah, kalau kita ini kan tidak pusing, pokoknya mau dosa dengan pahala tidak apa-apa. Nah, padahal ini kita harus perhitungkan. Justru itu disebutkan sama Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum nanti kalian akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, insyaallah mudah-mudahan perkumpulan kita pada siang hari ini berkat daripada haulia ini, insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita senantiasa bersalawat kepada junjungan kita, panutan kita, pemimpin dari segala pemimpin, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah bisa mencintai dan mengikuti mereka semua. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya di sini merasa tidak pantas berdiri, jujur saja. Dari awal saya datang, ketika saya ceramah di tempat ini, waktu itu undangan, saya kaget, Masya Allah. Artinya kenapa kok harus saya yang diundang? Padahal di Gorontalo banyak alim ulama, banyak tokoh-tokoh ahli tasawuf yang kita kenal banyak sekali. Tapi mungkin ya husnuzonnya Bapak Ibu, ya husnuzonnya ketua, husnuzonnya daripada yayasan sehingga mengundang saya. Ya husnuzon itu artinya Bapak Ibu prasangka baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan tidak ada di atas kebaikan dari dua hal, dari dua perkara ini. Apa dua perkara itu tidak ada kebaikan di atasnya lagi? Disebutkan sama Nabi, husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Prasangka baik kepada Allah dan prasangka baik kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat Bapak Ibu, hadirnya kita di tempat ini karena Allah hadirkan. Dan kita husnuzon kepada Allah, dengan hadirnya kita ini pasti Allah akan memberikan kita sesuatu. Itu husnuzonnya. Justru itu kalau seandainya kita datang ke tempat ini biasa-biasa, ya begitu juga kita akan dapatkan. Justru itu para ulama mengatakan dari ahli tasawuf, al-madad ala qadril mashhad. Pemandangan atau pandangan kita, mashhad kita, syuhud kita sesuai dengan pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi kalau pandangan kita baik dalam majelis ini, Allah berkahi majelis ini, malaikat berkumpul bersama kita sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini majelis ilmu juga. Maka apa? Maka di sini kita juga berhusnuzon, Allah akan memberikan pengampunan kepada kita. Allah akan memberikan anugerah kepada kita, tidak pulang dari tempat ini kecuali hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni Allah. Itu husnuzonnya kita. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Saya itu, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku. Ini ahli tasawuf paham betul ini perkataan. Ya, saya ini sesuai dengan prasangka hambaku. Aku ini sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah. Faliyadunnu bi masya. Maka berprasangkalah sesuka hati kalian. Jadi kalau kita ini dibilang sama Allah berprasangka sesuka hati, mau prasangka baik, maka kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kita berprasangka di majelis ini Allah bersihkan hati kita, Allah bersihkan hati kita. Maka prasangka ini yang dibutuhkan Bapak Ibu. Guru-guru kami waktu itu setiap kali pengajian seperti ini, seringkali mereka katakan begini, ahsinin niyah, perbaikin niat kalian dalam menghadiri majelis. Apa niat kalian? Pasang niat kalian. Kira-kira niat kita menghadiri majelis ini untuk apa? Jangan sampai niat kita datang ke tempat ini merendahkan manusia yang lain. Jangan sampai datangnya kita di tempat ini supaya dia bilang Masya Allah.
Jangan sampai datang kita di tempat ini ya karena ingin sesuatu yang bukan karena Allah, jangan. Kita rubah niat kita. Kita niat sebagaimana niat guru daripada Syekh Munusi Bakari. Kita niat seperti bagaimana niatnya. Ya, para guru sering sampaikan begini. Kalau kita menghadiri majelis, kita pasang dulu niat. Setelah itu kita sandingkan, kita nisbatkan niat kita sebagaimana niat para guru. Nah, ini penting sekali dalam majelis, dalam zikir, apapun itu. Maka insya Allah mudah-mudahan hati kita selalu terikat bersama para guru dan insya Allah bersambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya insya Allah tidak mau bicara lama dan sengaja mungkin didahulukan daripada tausiah karena saya masih ada acara di Kanwil. Setelah ini ada tausiah dari NU Muslimat NU se-Indonesia, maka itu dibikin di Kanwil. Maka saya yang tausiah jadi harus cepat ke sana. Jam 2 lewat harus di sana. Insyaallah mudah-mudahan sedikit tausiah ini bisa bermanfaat. Saya baca di dalam kitab, ada nama kitabnya Risalatul Muawanah wal Muazarah. Ini kitab ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau salah seorang ulama dari Yaman tempat saya belajar. Itu beliau Bapak Ibu umur 4 tahun sudah buta, tidak bisa melihat. Ya, karena ada cacar karena di matanya sehingga dia tidak bisa melihat umur 4 tahun. Tapi subhanallah, Allah butakan mata zahirnya, tapi Allah bukakan mata batinnya. Sehingga ketika itu, umur 7 tahun beliau bisa menghafalkan Al-Quran. Umur 8 tahun, beliau bisa menghafalkan daripada Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu Bukhari, Muslim, Nasa'i, Ibnu Majah, Abi Daud, dan lain-lain. Itu dikuasai umur 8 tahun hadirin. Umur 9 tahun beliau menghafal kitab Al-Imam Al-Ghazali. Kitab Imam Al-Ghazali itu Ihya Ulumuddin, Kasyafatul Qulub, dengan Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin, dan masih banyak lagi kitab-kitab Imam Al-Ghazali. Itu dihafal umur 9 tahun. Coba bayangkan. Artinya kalau kita lihat, beliau sufi. Jadi sungguh menyesalkan kalau seandainya, ini saya menyesal dari diri saya pribadi, ketika ada yang mengatakan tasawuf itu lari dari ilmu. Tidak hadirin. Tasawuf tidak lari dari syariat. Tasawuf selalu bersandar kepada syariat. Sebagaimana para ulama tasawuf, la yu'lam al-wali illa alim. Tidak diketahui seorang wali kecuali dia alim. Kecuali dia faham tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu fikih. Saya tadi membaca kitab yang ditulis oleh tentang sudah beberapa kali saya baca ilmu Ilomata ini. Saya ada baca kitab yang ditulis oleh siapa Pak? Risma Pakaya kayaknya. Syarif Katili, ya Pak Syarif Katili, saya baca. Di situ dituliskan bahwasannya dalil-dalil wajibnya kita menuntut ilmu. Dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Juga dituliskan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Nah, jadi ini yang dijalankan oleh para guru kita. Ketika mereka masih dasar, mereka belajar syariat. Setelah itu mereka mendapatkan daripada mukasyafah. Nah, ini yang kita inginkan. Nah, tadi Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad hadirin, beliau itu dari segi ilmu sudah begitu. Ya, segi ilmunya. Dari segi ibadah, beliau itu sholat setiap hari sholat, tiap hari pagi hari. Beliau jalan karena mau menuntut ilmu. Jadi pagi hari dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, sholatnya sampai 200 rakaat. Kira-kira kita orang sholat 200 rakaat tiap hari ini. Jangan mengaku orang soleh kita kalau tidak pernah. 200 kali. Ada yang bilang, oh ini tidak boleh. Siapa bilang tidak boleh hadirin? Kita belajar fikih. Ada namanya sholat mutlak. Sholat mutlak itu bebas. Sama dengan tahajud, bebas. Ulama jumhur mengatakan sholat tahajud tidak terbatas hanya 8 rakaat. Bahkan sampai 1000 rakaat pun ada yang bikin. Siapa itu? Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain. Imam Ali Zainal Abidin itu sholatnya setiap malam 1000 rakaat. Ditulis di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi. Itu 1000 rakaat setiap malam. Kira-kira kita orang ini ada yang 1000 rakaat. Itu wali itu. Al-Imam Ali Zainal Abidin wali, dicaci, dihina, dimaki, tidak pernah marah beliau. Nah, itu wali namanya. Maka oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini Imam Haddad sholat begitu 200 rakaat setiap hari dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Masya Allah. Nah, ini di dalam kitabnya beliau tuliskan begini,
Setelah beliau menjelaskan tentang siapa itu para ulama, siapa itu orang-orang soleh, mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dibukakan kepada mereka pintu-pintu yang bisa dikatakan rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dalam kitab itu, mereka itu al-mutahaqqikuna bihaqaiqil iman wal iqan wal ihsan. Mereka itu telah mendapatkan, telah mentahqiq daripada hakikat iman, hakikat keyakinan, dan hakikat ihsan. Karena kalau bicara tasawuf pasti bicara keyakinan, bicara tasawuf pasti bicara hati, ihsan. Bisa bicara tasawuf pasti berbicara anta budullaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Ya. Kadang-kadang momok tasawuf ini menjadi penghinaan dari sebagian tempat. Saya di Yaman itu, guru saya pernah dihina dengan sebutan sufi. Sufi. Ya, ilmu mata sufi. Ya, kita kalau mau dikatakan kita sufi. Apa itu sufi? Dia bersyukur. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan. Apa arti sufi? Alladzi safahullahu qalbah. Yang hatinya dibersihkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lucunya, guru saya ketika turun dari mobil, kemudian ada anak-anak kecil dan orang-orang yang tidak suka dengan tasawuf, langsung tepuk tangan menghina guru saya. Dibilang sufi. Ya, itu artinya penghinaan sebenarnya. Guru saya bagaimana? Marah tidak? Tidak. Kata guru saya, amin. Coba lihat. Jadi penghinaan orang, dia pikir itu kenikmatan doa daripada orang tersebut. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, subhanallah, mereka ahli tasawuf, mereka telah mentahqiq iman, mentahqiq keyakinan, dan mentahqiq ihsan. Kemudian dikatakan oleh beliau, al-waqifuna ala asrarillahi ta'ala fi mulkihi wa malakutihi min tariqil kashfi wal ayan. Yang mereka itu Bapak Ibu telah mendapatkan, telah berhenti, waqif, berhenti dengan apa? Dari rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala fi mulkihi, di kerajaannya Allah yang ada di dunia, wa malakutihi, dan kerajaan Allah yang ada di langit. Dari mana mereka bisa dapatkan itu? Jalan apa yang mereka dapatkan itu? Min tariqil kashfi wal ayan, dari jalan kasyaf. Apa itu kasyaf? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kasyaf. Mungkin para guru kita sering sampaikan apa itu kasyaf. Kasyaf itu melihat dengan mata batin, sedangkan ayan melihat dengan mata zahir. Ini memang kalau mau dijelaskan, kalau tidak pernah merasakan tidak bisa. Dan orang yang merasakan juga ingin menjelaskan tidak bisa, karena ini rasa, bukan perkataan, ini rasa hadirin. Dan saya kasih permisalan yang saya belum terlalu, mungkin tidak terlalu kenal dengan guru mulia Al-Imam Nusi Bakari, tapi saya ceritakan sedikit bagaimana orang-orang soleh yang semisal beliau. Misalnya guru kami yang ada di Yaman, ini namanya kasyaf hadirin. Ya, kasyaf itu seperti ini. Ada satu santri kami, teman kami yang waktu di Yaman, dia bilang begini, saya sudah 4 tahun di sini belajar. Ya, kami waktu di Yaman belajar sampai 4 tahun studinya. Saya sudah 4 tahun di sini, tapi kok saya sampai sekarang ini tidak pernah diajak bicara oleh guru saya. Ya, karena saya sampaikan Bapak Ibu, tidak ada guru yang tidak kenal dengan saya. Pas mau salaman, guru saya bilang, kamu asalnya dari Lombok, kamu sudah 4 tahun di sini belajar, kitab yang kamu baca dari fikih sudah selesai minhaj, ya, daripada fikih sudah minhaj, daripada tafsir kamu sudah menghatapkan tafsir Al-Baghawi, kemudian kamu sudah belajar hadis, kamu sudah belajar alfiyah dalam nahwu, dan kamu sekarang sudah 4 tahun berada di pondok saya. Gemetar ini anak, kawan saya gemetar. Ini namanya apa? Kasyaf, melihat dengan mata batin. Oh, ini mustahil ya, karena kita tidak rasa. Kalau rasa ya bisa. Oh, yang tahu gaib itu Allah. Ya memang kita orang ahlu sunnah wal jamaah, kita semua meyakini yang tahu gaib itu hanya Allah. Tapi mustahilkah Allah menampakkan kepada kita yang menjadi hambanya Allah? Mustahil atau tidak? Tidak. Salah satunya siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak tahu gaib, tapi kita tahu bersama ketika beliau SAW Isra Mi'raj, pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam Al-Quran, kemudian ke Sidratul Muntaha. Setelah beliau sampai, banyak yang mendustakan Nabi Muhammad, banyak sekali. Abu Jahal dan abu-abu yang lain banyak sekali yang waktu itu.
Dia dustakan Nabi Muhammad. Dia bilang kamu tidak mungkin. Bagaimana mungkin tidak sampai satu malam kemudian kembali dari Palestina kemudian kembali kemana? Ke Makkah. Ini tidak masuk di akal wahai Muhammad. Akhirnya kata Abu Jahal, wahai Muhammad, maukah saya panggil seluruh masyarakat dari kabilah-kabilah yang ada di Makkah untuk berkumpul dan kamu sampaikan ini? Kata Nabi Muhammad, saya tidak takut, fadhal. Datangkan semua mereka. Didatangkan semua masyarakat Quraisy jemaah sekalian. Langsung ditanya, orang-orang yang ada di situ tanya sama Nabi Muhammad. Apa yang ditanya? Hei Muhammad, kalau memang betul kamu tadi malam pergi Isra Mi'raj, tolong kamu jelaskan apa saja yang ada di dalam Masjidil Aqsa. Apa saja yang ada di luar. Ya orang kalau datang tidak ada mau baku perhatikan itu. Ya kan? Coba misalnya kita ini diperjalankan oleh Allah seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jumpa dengan para nabi. Dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Idris, semuanya dijumpa oleh Nabi SAW dan sholat berjamaah waktu itu. Nah, ini Nabi Muhammad jumpa. Jadi Nabi Muhammad tidak baku perhatikan jendela masjid lagi. Nabi Muhammad tidak perhatikan tiang di Masjidil Aqsa ada berapa. Jadi sehingga pertanyaan ini Nabi Muhammad bingung. Tidak tahu jawabannya. Di mana Allah nampakkan? Allah nampakkan seperti syasyah. Kita bisa lihat di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Al-Imam Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, dan ini dipakai oleh semua ahlu sunnah wal jamaah. Dibukakan hadirin seperti bioskop. Disebutkan itu syasyah. Syasyah itu bioskop TV di depan Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad ketika ditanya seakan-akan beliau melihat di depan matanya sallallahu alaihi wa alihi. Itu namanya apa? Kasyaf. Nah, ini mereka dapatkan dari mana hadirin? Justru itu beliau dikatakan dari jalan kasyaf dan jalan ayan, melihat secara langsung. Setelah itu beliau mengatakan, wa ma wasalu ila hadhil maratib. Wala wasalu ila hadhil maratib, tidak mungkin mereka bisa mendapatkan derajat ini. Tidak mungkin orang soleh, kita tidak mungkin Panusi Bakari tidak mendapatkan derajat ini. Bagaimana mereka dapatkan? Disebutkan oleh beliau, illa bihusni iktifaihim wa kamalittiba'ihim, karena mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi Muhammad hadirin. Tidak ada namanya meninggalkan syariat, la wallah. Semua kitab ulama menuliskan seperti itu. Ketika itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengan mengikuti Nabi kita tahu jalannya. Al-Imam Al-Bustami mengatakan kullu tariqin masdud. Setiap jalan itu tertutup, terhalangi untuk menuju kepada Allah. Illa bitariqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali jalan menuju daripada jalannya Nabi Muhammad SAW. Di situ kalau kita lihat bagaimana kebiasaan kita sehari-hari, sudahkah kita mencontohi Nabi? Ya, kalau minta maaf ya minta maaf. Sekarang ada yang mengatakan, oh saya sudah tidak mau sholat lagi. Kenapa kamu tidak mau sholat? Saya sudah ma'rifatullah, saya sudah sampai kepada Allah. Lah. Tidak pernah diajarkan seperti itu. Dari ahli tasawuf tidak pernah ajarkan seperti itu. Mohon maaf. Di situ dikatakan Nabi Muhammad sholatnya bagaimana Bapak Ibu? Bengkak kaki atau tidak? Bengkak kaki Nabi Muhammad. Disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, Sahih Bukhari, kana Rasulullah SAW yusalli hatta tatawarramat qadamah. Nabi Muhammad sholat itu sampai bengkak kakinya, sampai bengkak kaki. Aisyah bilang sama Nabi, ya Rasulullah, kenapa kamu sholat sampai seperti ini? Dosa kamu, waqad ghafarallahu laka min dambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Ma taqaddam wa ma ta'akhkhar. Yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni sama Allah. Kenapa kamu masih capek begini lagi? Apa kata Nabi? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Tidak bolehkah saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Di situ kata para ulama, makom yang paling tertinggi setelah semuanya adalah makom syukur. Musibah jadi nikmat bagi mereka. Masalah jadi nikmat bagi mereka. Ya, ujian jadi nikmat bagi mereka. Itu apa? Itu makom yang paling tertinggi. Bengkak kaki Nabi sudah dijamin surga. Kira-kira orang sudah dijamin surga atau belum? Atau masih samar orang di surga ini? Nah, masih samar kita orang di surga. Tidak ada yang dia jamin surga hadirin. Tapi kok kenapa beliau sampai seperti itu? Nah ini, maka jalannya Nabi SAW sangat penting kita ikuti dalam keseharian kita. Apalagi Bapak Ibu mohon maaf, kalau kita dalam keseharian bangun tidur ikut cara Nabi atau tidak? Atau selama ini kita orang bangun tidur handphone yang kita pegang duluan? Saya sufi, bangun tidur pegang handphone. Bukan sufi itu, tufi. Tidak ada sufi begitu.
Sufi bangun tidur yang diamalkan apa? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sufi ketika bangun tidur yang dia ingat pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadza sufi hadirin. Ini sufi. Ketika keluar rumah, apa yang beliau baca? Bismillah tawakkaltu 'alallah. Wala haula wala quwata illa billah. Ini doa-doanya Nabi ini Bapak Ibu disandingkan dengan tasawuf, masuk semua. Bagaimana ketika Nabi Muhammad masuk toilet? Amalkan enggak? Amalkan. Bagaimana mereka lakukan ketika masuk toilet? Ini kehidupan Nabi, ini sepele kita pikir, masuk kamar mandi lagi. Bapak Ibu, ini jalan menuju kepada Allah harus jalan seperti ini. Masuk toilet Nabi Muhammad pakai kaki apa? Oh, ini SD punya Ustadz. Ya lah, bukan SD. Ini wali kutub punya begini. Kutub Abdal seperti ini cara jalannya. Ya, bagaimana cara masuk toilet? Pakai kaki kiri. Doanya apa? Doanya Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar kamar mandi, alhamdulillah alladzi adhaba 'annil adza wa 'afani ghufranak. Ini kita anggap remeh seperti ini hadirin. Padahal ini sunnah-sunnah, adab-adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi Muhammad bagaimana ketika di toilet? Pernah tidak nyanyi Nabi Muhammad dalam toilet? Ya, pernah tidak habis satu album? Ini ibu-ibu kadang-kadang masuk kamar mandi satu album habis dengan ini lagu-lagu. Baru mau mengaku sufi, tidak bisa mengaku sufi baru menyanyi di kamar mandi. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka adab-adab nabawi yang diajarkan oleh beliau. Nabi Muhammad selalu menebarkan kasih sayang, tidak pernah benci satu sama lain. Ya, saya baca tadi juga di buku beliau sempat menuliskan bahwasannya menebarkan kasih sayang adalah manhaj ilomata, ini termasuk menebarkan kasih sayang kepada orang lain, mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Di situ sesuai dengan sabda Nabi. Apa kata Nabi Muhammad? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai orang lain sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Nah, ini manhaj Bapak Ibu. Kita harus kembali kepada manhaj yang telah dibawa oleh guru kita Al-Imam Syekh Nusi Bakari, supaya kita dapat keberkahan dari itu semua. Jangan kita mengaku murid tapi tidak mengikuti guru. Ini kan parah juga. Ya, namanya kalau orang yang sudah keluar dari jalur gurunya, minta maaf, disebutkan oleh ahli tasawuf laisa bil murid, dia sudah bukan murid lagi. Orang yang sudah keluar dari jalur guru maka bukan murid. Murid itu yang masih berada di jalan gurunya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad setiap hari pakai parfum. Pernah tidak kita berpikir menggunakan parfum ikut sunnah Nabi? Pernah tidak kita berpikir masuk toilet pakai kaki kiri ikut sunnah Nabi? Atau selama ini kita orang masuk toilet pakai kaki kiri biasa-biasa, memang kebiasaan. Nah, ini bedakan ya. Ada orang yang masuk toilet pakai kaki kiri karena ikut sunnah. Ada orang karena kebiasaan. Ada yang bilang cuman ini sunnah. Tapi ahli tasawuf setiap kali dia mengikuti Nabi Muhammad, dia hadirkan Nabi Muhammad dalam hati. Dia bilang, saya mengikuti ini karena Nabi Muhammad lakukan. Dan saya melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nah, itu namanya kalau bahasa tasawuf dibilang ta'assi. Apa itu ta'assi Bapak Ibu? Ta'assi itu menghadirkan Nabi ketika melakukan sunnah-sunnah adab-adab dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad pakai parfum. Nabi Muhammad sebenarnya tidak butuh parfum hadirin. Parfum butuh tidak Nabi? Kira-kira Nabi Muhammad butuh tidak sama parfum? Tidak butuh, sudah harum Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad pakai parfum? Itu lagi saya sampaikan, karena supaya menjadi syariat buat kita. Coba kalau kita tidak disyariatkan pakai parfum, mungkin barangkali jarang-jarang pakai parfum kita, ya kan? Sedangkan disyariatkan saja masih jarang-jarang, apalagi kalau tidak disyariatkan. Ya, Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, kalau beliau lewat di satu jalan, itu semua orang tahu, padahal beliau sudah lewat 3 hari yang lalu. Sahabat lewat di situ langsung bilang, oh Rasulullah tadi baru lewat di sini, padahal sudah 3 hari lalu. Jadi baunya Nabi Muhammad 3 hari tidak hilang-hilang dari jalan. Bau harum ya, kalau orang punya mungkin minta maaf, melosingo barangkali. Oh ini terajal tadi ada lewat di sini dia, ya kan? Karena baunya, masya Allah. Oleh karena itu hadirin, ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu kalau jumpa sama orang senyum, tebarkan kasih sayang dengan senyuman, ikut Nabi senyum. Jumpa sama orang jangan. Ini kadang-kadang minta maaf, semakin kita merasa sudah dekat dengan Allah, semakin kita merendahkan manusia. Syahadat tasawuf. Dari mana tasawuf begitu hadirin?
Tasawuf itu semakin dia merasa dekat dengan Allah, semakin dia merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia merasa rendah daripada makhluk Allah. Di situ ada yang katakan ke saya begini, apakah kalau kita memandang ahli maksiat, kita bisakah memandang dengan pandangan kerendahan? Jawaban saya tidak boleh. Tasawuf tidak bisa memandang kerendahan kepada ahli maksiat. Berarti tasawuf mandangnya bagaimana kepada ahli maksiat? Pandang dengan kasih sayang. Beda. Kalau kita pandang ahli maksiat dengan kasih sayang, itu tasawuf namanya. Itu sufi namanya. Minta maaf Bapak Ibu, saya tidak menggurui di sini. Demi Allah saya tidak menggurui. Saya hanya menjelaskan apa yang saya tahu, apa yang kami dapatkan dari guru-guru, dan semua sanad yang ada di Gorontalo Bapak Ibu kembali kepada Yaman. Yaman dan Makkah. Ini dua yang ada. Guru kami, kakek saya, ya, Pak Ki Haji Kali Abasi atau Ki Haji Abbas Rauf belajar kepada kakek saya. Ya, sanad-sanad keilmuan itu bersambung Ki Haji Azam Zakaria, Ki Haji Ridwan Pedungge. Nah, mungkin Ki Haji Abbas Rauf berteman dekat dengan Pak Ki Haji guru besar daripada Nusi Bakar, itu yang saya tahu. Ya, sampai-sampai banyak pujian dari Pak Kali Abasi kepada guru besar Ki Haji Nusi Bakari. Nah, jadi ini sanad keilmuan saya dapatkan sebagaimana sumber sanad ilmunya di Gorontalo. Jadi sanad ilmunya di Gorontalo kembali kepada dua. Yang pertama Yaman, dan yang kedua adalah Makkah. Nah ini, jadi kita harus kembali. Dan ini yang saya dapat dari Yaman. Nah, saya belajar di Yaman, studi saya di Yaman, disebutkan sama Nabi, al-imanu yamani. Iman itu sama orang Yaman. Wal hikmatu yamaniyah, dan hikmah itu sama orang Yaman. Nah, oleh karena itu insyaallah berbuat baik, senyum sama orang. Kalau ada orang panggil bagaimana? Salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, jangan kadang-kadang suka cerita so tinggi sekali, ente ini masih di bawah. Ente masih di mana? Ini ada tidak bahasa-bahasa ini? Minta maaf ya. Ini bukan bahasa ahli tasawuf begitu hadirin. Ente pemakam cuma masih di situ. Anak punya so tinggi. Anak so sampai. Ini masih jaga bermain di sini kasihan. Masya Allah. Ini bahaya loh bahasa begini. Ini merendahkan makhluk ini, tidak boleh. Ya. Mereka itu setiap kali mereka merasa diri mereka rendah di hadapan Allah, rendah di hadapan manusia. Di situ Nabi SAW sampaikan dalam hadis apa? Al-kibru. Sombong itu apa Bapak Ibu? Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Merendahkan manusia itu sombong. Hadza la yashum rihahal jannah. Tidak mungkin dia bisa mencium surga daripada baunya surga, tidak mungkin cium apalagi masuk. Ciumnya tidak boleh apalagi masuk. Jadi mohon maaf, salam sama orang, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, kata Nabi Muhammad, salim ala man arafta wa man lam ta'rif. Salamlah kepada orang yang kamu tahu dan kepada orang yang kamu tidak tahu. Nabi Muhammad akhlaknya gimana? Kalau jumpa sama orang yang ditanya kabarnya gimana, gimana kabarnya, sehat, ya, gimana keluarganya, bukan ditanya NTP bisnis bagaimana. Nah, jangan tanya kabarnya gimana, keluarganya sehat atau tidak. Nabi Muhammad kalau dipanggil seperti apa Bapak Ibu? Nabi Muhammad kalau dipanggil membalikkan seluruh badannya. Saya kasih contoh. Ya Rasulullah, balik Nabi. Tidak pernah Nabi Muhammad dalam keadaan berdiri dipanggil sama orang kemudian membalikkan kepalanya saja ke belakang, tidak pernah. Orang punya, fulan, kia bangana. Masya Allah. Ini ikut kebiasaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, makan. Saya kasih contoh, misal minta maaf ya, kita padukan antara adat Gorontalo dengan syariat. Adat bersendikan syarat bersendikan kitabullah. Ada tidak masuk di Gorontalo? Pasti banyak sekali. Saya kasih contoh makan. Ini di Gorontalo diajarkan kita untuk makan ini sesuai dengan syariat Nabi. Nabi pernah sampaikan dalam adab makan. Apa kata beliau? Samillah. Ucaplah nama Allah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makan yang ada di depan kamu. Ini adabnya Nabi. Ya. Jadi di sini kita disuruh sama Nabi makan pakai tangan kanan. Pakai tangan kiri. Sufi. Oh, saya sudah biasa. Sufi tangan kanan. Ustadz dah biasa, tidak boleh. Tetap harus tangan kanan. Oh, saya kebiasaannya kiri, dipaksakan pakai tangan kanan. Biar totofore, tidak apa-apa biar totofore. Yang penting kita ikut Nabi Muhammad pakai tangan kanan. Kita dengar Nabi Bapak Ibu, bukan orang lain ini, bukan sesuai dengan hawa nafsu kita.
Nah, kemudian setelah itu kata Nabi, Bismillah, baca nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Makan yang ada di depan kita. Coba kita lihat sekarang contoh sederhana di Gorontalo ini, ya, kalau lagi baca tahlil arwah itu disediakan makanan di pajang begitu. Ya beda kalau misalnya makan di depan kamu itu, ya kalau tawaf beda lagi kalau yang di meja. Nah, di meja itu boleh buat tawaf ya, Bismillahirrahmanirrahim, putar tidak apa-apa. Tapi kalau sedudu baca tahlil, boleh tidak kita buat tawaf? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Jadi adab Gorontalo duduk makan di depannya. Bagaimana caranya? Ya coba lihat. Setiap kali ada ayam di depan kita, pasti di sebelah juga ada ayam. Ada ikan di kita, ada ikan juga di sebelah. Ini adabnya. Ya, ini sesuai dengan syariat. Supaya apa? Tidak mengambil bagian orang. Oleh karena itu kita ditaruh di tengah-tengah dengan garam dan Nah itu. Harus pelajari nih Bapak Ibu. Saya sedikit pelajari, guru saya Kiai Haji Lukman Katili, Allah yarham. Beliau masih hidup, saya sempat belajar kepada beliau. Kiai Haji Abdul Rashid Kemaru juga demikian. Ini garam dengan rica itu namanya pembatas. Bahasa itu Gorontalo ditaruh untuk apa itu? Pembatas ya, batasan. Supaya apa? Supaya tidak ke sana tangan, jangan ke sana kemari. Cukup yang di depan kita kita makan, lewat dari situ jangan, hadirin. Ditaruh di situ pembatas. Ngoni punya yang itu. Ini orang punya. Nah, di situ kan dikasih sama. Kalau di sana ayam, di sini ayam. Sana ikan, di sini ikan. Ya, di sini ada pisang. Semuanya dikasih rata Bapak Ibu. Nah, supaya apa? Supaya tidak mengambil, supaya ikut sunnah Nabi itu. Makan yang ada di hadapan kalian. Nah, repotnya kalau seandainya di sini ikan, di sebelah ayam. Nah, itu yang repot itu. Kan orang suka makan ayam misalnya. Bagaimana caranya itu kalau orang suka makan ayam, kemudian di depan kita cuma ikan? Nah, orang kode saja di depan itu, coba opor kamari itu ayam kamari sini. Mau coba sedikit. Nah, cuman kalau sota masuk begitu orang sudah di depan kita, habis ambil itu ayam dikasih pulang. Ini kadang-kadang ambil itu ayam ini sudah nak kasih pulang lagi. Dia pikir dia punya itu, tidak. Kita pulangkan lagi dari adab yang diajarkan oleh para guru. Oleh karena itu jemaah sekalian, ini beberapa adab insyaallah mudah-mudahan barokah, dan mohon maaf segala kekurangan. Saya juga sudah dapat telepon. Insyaallah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan silaturahim ini menjadi silaturahim barokah, dan insyaallah paling utama para guru kita ridho dengan apa yang kita lakukan. Ya insyaallah mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang taat kepada Allah, yang mengistiqomahkan daripada jalan yang benar, dan juga insyaallah hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana minar riya, Allahumma tahhir qulubana minal kibir, Allahumma tahhir qulubana minal hasad, Allahumma tahhir qulubana minal ujub, Allahumma tahhir qulubana min amradil qulub ya rabbal alamin. Bijahi sayyidil mursalin wa ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Boleh maafu billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.